Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Mutaharoh dengan NIM 2011-9205. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri dan rekan saya yaitu Linda dan Rahmadani Tri Susanto. Di sini kami akan menjelaskan tentang tokoh Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridha. Yang pertama yaitu biografi Muhammad Abduh. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Dilahirkan di desa Malahat, Nashar, di Kabupaten Al-Buhairah, Mesir pada tahun 1849 Masehi. Ayahnya Abduh bin Hasan Khairullah mempunyai silsilah keturunan dengan bangsa Turki, sedangkan ibunya mempunyai silsilah keturunan dengan tokoh besar Islam, Umar bin Khattab. Muhammad Abduh adalah murid setia Jamaluddin Al-Afghani yang menjadi penerus perjuangannya dalam mengorbankan semangat pembaharuan pemikiran Islam. Pada usia 12 tahun, beliau telah hafal Al-Quran dan beliau belajar ke Al-Azhar Kairo sejak tahun 1866. Kemudian tamat dari Universitas Al-Azhar pada tahun 1877. Karya-karyanya yaitu yang pertama Risalah Al-Tauhid. Karya ini berisikan tentang bidang teologi. Yang kedua Syarah Nahlul Balaghah. Karya ini berisikan komentar menyangkut kumpulan pidato dan upacara Imam Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga menerjemahkan kitab karangan Jamaluddin Al-Afghani yaitu Ar-Ra'du Al-A'la Al-Dariyin dari bahasa Persia. Karya ini berisikan bantahan terhadap orang yang tidak mempercayai wujud Tuhan. Yang keempat, Syarah Maqamat Badi Al-Jaman Al-Hamazani. Karya ini berisikan tentang bahasa sastra Arab. Yang kelima, Tafsir Al-Manar. Karya ini berorientasi pada sastra, budaya, dan kemasyarakatan. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Linda. Selanjutnya, pemikiran Muhammad Abduh. Yang pertama, pembaruan bidang keagamaan, yang kedua, bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, dan yang ketiga, bidang politik dan sosial kemasyarakatan. Adapun penjelasan mengenai pemikiran beliau tersebut ialah yang pertama, pembaruan bidang keagamaan. Muhammad Abduh mengatakan untuk memulai pembaruan, kita perlu kembali kepada ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya, seperti pada zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Namun, umat Islam dituntut lebih selektif dalam menerapkan ajaran terdahulu, serta perlu diterapkan kriteria khusus untuk memastikan teks atau nas, mana saja uang memang otoritatif sehingga harus ada analisis seksama atas teks yang perlu dibahas. Nah, yang kedua, bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Muhammad Abduh juga menaruh perhatian terhadap pembaruan dalam bidang pendidikan. Ia menganjurkan umat Islam untuk mempelajari dan mementingkan ilmu pengetahuan, serta umat Islam juga harus mementingkan soal pendidikan. Muhammad Abduh menginginkan dibukanya sekolah-sekolah modern di mana ilmu-ilmu pengetahuan modern diajarkan di samping pengetahuan agama. Nah, yang ketiga, bidang politik sosial kemasyarakatan. Dengan kekuasaan politik, Muhammad Abduh menghendaki agar prinsip-prinsip ajaran Islam dapat dijalankan oleh yang mempunyai hak, yaitu umat Islam dan wewenang pemerintahan. Namun, usaha pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam ini harus disesuaikan dengan situasi dengan kondisi masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Tri Susanto dengan NIM 201190203 dan kelas PAI 4F. Saya berasal dari kelompok 2 yang membahas mengenai Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho, dan saya yang akan membahas mengenai bagian dari pembahasan Muhammad Rashid Ridho. Baiklah, biografi singkatnya. Muhammad Rashid Ridho, nama lengkapnya adalah Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Muhammad Syamsuddin. Lahirnya di Kolmun, sebuah desa di wilayah Tripoli, Syam, Lebanon Utara, pada tanggal 27 Jumadil Awal
1282 Hijriah atau 18 Oktober 1865 Masehi. Nah, Rashid Ridho telah hafal Al-Quran sejak kecil, belajar ilmu-ilmu keislaman, tafsir hadis, fikih, dan bahasa Arab. Pendidikan dasar diperoleh pada Madrasah Watoniyah Al-Islamiyah di Tripoli. Nah, pemikiran Muhammad Rashid Ridho yaitu yang pertama itu pembaharuan Muhammad Rashid Ridho dalam bidang agama, ada dalam bidang pendidikan, dan juga ada di bidang politik. Pemikiran Muhammad Rashid Ridho yang pertama yaitu pembaharuan Rashid Ridho, yaitu memadukan pendidikan umum menggunakan metode Eropa. Yang kedua, dalam bidang agama, ia menegaskan jika umat Islam ingin maju harus berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis dan terikat pada pendapat ulama terdahulu yang tidak lagi sesuai dengan turutan hidup modern. Yang ketiga yaitu bidang pendidikan. Ia mengikuti gurunya menuntut umat Islam hanya dapat maju apabila menguasai bidang pendidikan. Oleh karena itu, ia selalu menghimbau dan mendorong umat Islam untuk menggunakan kekayaan bagi pembangunan lembaga pendidikan. Dan di yang keempat itu bidang politik, yang mana ianya memajukan ukhuwah Islamiyah, persatuan Islam. Nah, selanjutnya pemikiran Muhammad Rashid Ridho yang pertama yaitu mengenai akal dan wahyu. Dalam masalah ketuhanan, menghendaki agar urusan keyakinan mengikuti petunjuk dari wahyu. Sungguh pun demikian, akal tetap diperlukan untuk memberikan penjelasan dan argumentasi terutama kepada mereka yang masih ragu-ragu. Yang kedua, sifat Tuhan, yaitu Rashid Ridho berpandangan sebagaimana pandangan kaum salaf, menerima adanya sifat-sifat Tuhan seperti yang dinyatakan oleh nas tanpa memberikan tafsiran maupun takwil. Selanjutnya yang ketiga yaitu perbuatan manusia. Pemikiran Muhammad Rashid Ridho mengenai perbuatan manusia. Perbuatan manusia menurut Rashid Ridho sudah dipolakan oleh suatu hukum yang telah ditetapkan Tuhan yang disebut sunatullah yang tidak mengalami perubahan. Dan yang keempat yaitu konsep iman. Pandangan Rashid Ridho mengenai keimanan didasarkan atas pembenaran hati atau disebut tasdik, bukan didasarkan atas pembenaran rasional. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.